1. Strategi kerjasama. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi. Parnoto 2000 mengklasifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kemudian, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah meliputi PKI atau Partai Komunis Indonesia dan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Hatta. Pada masa penjajahan Belanda, kedua tokoh ini menolak bekerja sama dengan Belanda. Namun pada masa penjajahan Jepang, mereka mengambil posisi yang berada melalui strategi kerja sama dengan Jepang. Selain Soekarno dan Hatta, tokoh yang berjuang melalui jalur kerjasama antara lain Muhyamin, Otto Iskandar-Dinata, Mr. Sartono, GSSD Ratulangi, Sutarjo Kartodikusumo, Mr. Syamsuddin, Dr. Mulia, dan sebagainya. Melalui strategi kerjasama, mereka berhasil membangun jaring sambil meneruskan perjuangan dalam batas-batas yang dimungkinkan. Selain para pemimpin nasionalis, kelompok lain yang juga dirangkul oleh Jepang untuk bekerja sama adalah kelompok Islam. Karena mereka menyadari pentingnya unsur Islam sebagai suatu kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia. Mengapa sebagian pemimpin bangsa Indonesia bersedia untuk bekerja sama? Sebenarnya para pemimpin kita mengalami posisi yang dilematis dalam menghadapi Jepang. Sebagai pemimpin, tentu saja mereka sangat ingin untuk melindungi rakyat dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Poetera, dan Jawa Hokakai. Pada awalnya, para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat. Namun para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui kegiatan organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. 2. Strategi perlawanan. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau bekerja sama? Ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok ini, mulai dari membangun jejaringan, menyebarkan propaganda anti-Jepang, melakukan sabotase, meledakkan jalur kereta api, dan sebagainya. Ada pula kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terbuka kepada Jepang. Strategi perlawanan dari beragam kelompok di berbagai daerah. Perlawanan di Aceh dilatar belakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Perlawanan itu terjadi di Cotplieng, Bayu, dekat Loksemawe, dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil. Ulama yang memimpin madrasah ini menyamakan Jepang dengan setan-setan yang merusak ajaran Islam. Ia juga menentang kewajiban melaksanakan Seikere yang dianggapnya mengubah kiblat ke matahari. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan dari Biren, Loksekon, Loksemawe ke Cotplieng. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin berat, mortar, dan jenis senjata api lainnya itu dihadapi oleh murid-murid Abdul Jalil yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional. Bersama dengan sebagian muridnya, Abdul Jalil menyingkir ke Blang Kampung Tengah. Tempat ini pun diserbu Jepang pada 13 November 1942. Tengku Abdul Jalil dan 19 orang pengikutnya tewas, sedangkan 5 orang lainnya tertangkap. Perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, kota Blitar dikejutkan dengan kejadian yang menghebohkan. Separuhkan prajurit peta pembela tanah air pimpinan Sodanco Supriyadi, Sodanco Muradi, dan Sodanco Sunarto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain pelaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota peta terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat.
Kendati gagal, namun tidak dapat dipungkiri jika pemberontakan tersebut sempat membuat penguasaan militer Jepang ketar-ketir. Itu terbukti saat mereka melakukan penumpasan seluruh kekuatan militer Jepang di Blitar dikerahkan, bahkan juga melibatkan unsur-unsur kavaleri dan infanteri dari wilayah lain. Ketika pemberontakan itu gagal, pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya pada pelaku. Dari 421 anggota Peta Blitar yang terlibat, 78 diantaranya langsung dihukum berat, termasuk Muradi dan Sunanto yang dijatuhkan hukuman mati pada 16 April 1945. Supriyadi sendiri hingga kini masih tak jelas rimbalnya. Beberapa kalangan meyakini bahwa seluruhnya begitu pemberontakan berhasil dipadamkan. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Kekejaman Jepang semakin meningkat setelah sekutu sejak permulaan tahun 1943 melancarkan serangan terhadap kependudukan mereka. Orang-orang yang dicurigai ditangkap, bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan pengadaan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat laporan mata-mata mereka. Seminggu setelah pertemuan di bioskop Merdeka Sepakat itu, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh terhadap Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Ibrahim Syafuddin. Di antara mereka ada yang pancung. Orang-orang yang dibunuh itu dikubur di Mandar dekat Pontianak. 3. Pembentukan BPUPK. Dalam perkembangannya, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Di tengah-tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia agar bangsa kita mau terus membantu. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk merealisasikan janji itu. Pemerintah Jepang di Jawa yang pada saat itu paling maju secara politik membentuk BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Anggota BPUPK terdiri atas berbagai golongan yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, aristokrat, jurnalis, dan berbagainya. Ada 2 tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPK, yaitu Siti Sukaptinah yang merupakan tokoh Fujinkai dan Maria Olivah yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial. 6 orang dari bangsa Jepang yang bertindak sebagai anggota pasif BPUPK. Peran utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara Pancasila. Ada 4 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu
Muhyamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang ia namakan Pancasila. Oleh karenanya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Pancasila. BPUPK juga menyusun rancangan konstitusi atau Undang-Undang Dasar UUD bagi Indonesia. Mafia Ulfa merupakan salah satu tokoh perempuan yang tergabung dalam BPUPK. Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden. Saat pembentukan BPUPK, ia diajak bergabung karena keahliannya di bidang hukum. Salah satu kontribusi penting dari Maria Ulfa adalah usulannya mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam negara Indonesia yang merdeka, Rasid 1985. Atas kegigihannya dalam memperjuangkan usulannya, maka dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Situ Sukaptinah, ia adalah tokoh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia sejak masa kolonial. Ia ikut menyuarakan pentingnya Indonesia berparlemen dan agar perempuan dapat berpolitik serta duduk di parlemen. Jika dalam BPUPK, Maria Ulfa tergabung di panitia pertama yang membahas UUD. Siti Sukaptinah duduk di panitia ketiga yang membahas tentang pembelaan tanah air. BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Untuk melanjutkan tugasnya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai Ketua PPKI saat Jepang sudah diambang kekalahannya pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika.